Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lilafa dari kelas 11 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peliana Iva Yuliansyah dari kelas 11 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renata Alfiana Padipa dari kelas 11 IPA 1. Halo, perkenalkan nama saya Paula Anastasia Arta dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum mengenai difusi osmosis. Adapun tujuan dari praktikum di sini. Yang pertama, untuk mengetahui proses difusi osmosis yang dilakukan dengan percobaan dengan sel hewan atau telur. Yang kedua, untuk mengetahui lebih dalam apa itu difusi osmosis. Yang ketiga, untuk mempelajari osmosis yang terjadi melalui selaput membran semi permeabel alami. Yang keempat, mendeskripsikan peristiwa difusi osmosis pada telur. Di sini, saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Dasar teori yang pertama ialah sel. Sel merupakan bagian terkecil, unit terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel sendiri terdapat bagian-bagian yang berperan untuk melakukan aktivitas hidup sel. Lalu, unit sendiri merupakan bagian kecil yang dapat berdiri sendiri. Yang kedua adalah telur ayam. Telur ayam sendiri merupakan sebuah sel yang disebut sel adalah vitellusnya. Vitellus sendiri berarti sebuah bagian telur yang berwarna kuning yang terdapat dalam ovum. Apabila diperhatikan, ukuran ini sangat besar, bahkan tidak bisa ditemukan. Dan sebuah sel berbeda-beda bentuknya, sesuai dengan masing-masing fungsinya. Kandungan dalam cangkang telur yaitu kalsium, 95% kalsium, fosfor, dan protein rantai tinggi yang mendekati 5% sedikit kitin, chitosan 0,05%. Dalam kulit telur adalah nutrisi yang berisi dengan kalsium, zat besi, dan lain-lain yang bisa dijadikan pakan ternak. Rumus cangkang telur yaitu CaCO3. CaCO3 dapat bereaksi dengan larutan asam cuka. Benda yang tersusun atas CaCO3 akan menimbulkan bau gas jika diberi asam. Yang ketiga adalah cuka. Cuka merupakan senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi asam dan aroma dalam makanan. Asam cuka memiliki rumus empiris C2H4O2. Asam asetat murni atau glasial adalah cairan higroskopis tak berwarna dan memiliki titik beku 16.70 derajat Celcius. Lalu yang terakhir alias nomor 4 adalah air. Air merupakan substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terkait secara koralen pada satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa atau 1 bar, dan temperatur 273,15 derajat Celcius. Yang kelima, corn syrup atau air gula. Putih telur mengandung 90% air, sedangkan sirup mengandung air dalam kadar yang jauh lebih rendah. Molekul-molekul air dalam putih telur akan bermigrasi melalui membran semi-permeabel ke arah larutan yang lebih pekat, sehingga telur akan menjadi kisut atau mengerut. Yang keenam, larutan hipotonik, hipertonik, dan isotonik. Pada osmosis, kita mengenal 3 jenis larutan atau kondisi yang mungkin terjadi pada sel. Setiap kondisi memiliki pengaruh yang berbeda terhadap sel selama proses osmosis terjadi. Larutan-larutan tersebut yaitu: yang pertama, larutan isotonik. Cairan di luar dan di dalam sel bersifat isotonik, memiliki arti bahwa konsentrasi zat terlarut baik di luar maupun di dalam sel adalah sama. Pada kondisi isotonik, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi perpindahan pelarut karena jumlah air yang keluar masuk sel seimbang. Yang kedua, larutan hipotonik. Pada kondisi hipotonik, konsentrasi zat terlarut yang terdapat di dalam sel lebih besar dibanding di luar sel. Pada kondisi seperti ini, jumlah pelarut yang masuk ke dalam sel akan lebih banyak dibandingkan dengan pelarut yang keluar sel. Dan yang ketiga, larutan hipertonik. Berbanding terbalik dengan kondisi hipotonik, pada hipertonik, konsentrasi zat terlarut yang berada di luar sel lebih besar dibanding di dalam sel. Akibatnya, jumlah air yang keluar sel akan lebih banyak dibanding air yang masuk. Lanjut ke dasar teori.
Difusi merupakan proses penyebaran molekul suatu zat yang ditimbulkan oleh suatu gaya yang identik dengan energi kinetik. Gas, zat cair, dan zat padat molekul-molekulnya ada kecenderungan untuk menyebar ke segala arah sampai mencapai konsentrasi yang sama. Proses penyebarannya tanpa ada membran sel. Dan osmosis merupakan penyebaran molekul dengan adanya membran sel sebagai perantaranya. Apa persamaan dari osmosis dan difusi? Difusi dan osmosis adalah sama-sama bentuk perpindahan molekul yang tidak membutuhkan energi eksternal untuk prosesnya. Lalu, apa saja bedanya? Difusi merupakan sebuah proses perpindahan zat dari larutan daya konsentrasi tinggi ke rendah. Sedangkan osmosis, sebuah proses perpindahan molekul dari larutan daya konsentrasi rendah ke tinggi. Difusi, prosesnya tidak terjadi melalui sebuah membran, sedangkan osmosis terjadi melalui sebuah membran. Pada difusi, molekul zat terlarut yang ditransfer melalui medium ruang. Pada osmosis, solusi yang berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Di difusi ini, terjadi dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke rendah, sedangkan osmosis terjadi dari daerah yang konsentrasinya rendah ke tinggi. Selanjutnya yaitu membran semi permeable. Membran semi permeable di sini yang dimaksud adalah membran sel yang hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, dan gliserol, dan yang lain sebagainya. Permasalahan 1. Bagaimana proses difusi pada telur? 2. Bagaimana proses osmosis pada telur? Dan apa yang terjadi ketika telur direndam air cuka, corn syrup, dan juga air yang sudah dicampur pewarna? Hipotesis. Untuk hipotesis ini ada dua. Yang pertama, proses osmosis yang terjadi pada telur menyebabkan perubahan pada kondisi fisik dan penampakan telur. Dan satu lagi, proses osmosis yang terjadi pada telur tidak menyebabkan perubahan pada kondisi fisik dan penampakan telur. Ada sirup jagung. Di sini saya melakukan dua eksperimen biar kalau misalnya ada satu yang gagal, ada cadangannya. Di sini ada 2 gelas, 2 telur, 3 cuka, dan 1 sirup jagung, dan 1 pewarna. Langkah pertama, siapkan wadah, cuka, dan 1 butir telur. Kemudian, masukkan cuka ke dalam wadah yang telah disiapkan. Setelah itu, masukkan 1 butir telur ke dalam cuka, dan pastikan telur tenggelam. Masukkan telur ayam ini, telurnya ke dalam gelas. Lalu masukkan corn sirupnya. Nah, setelah ini ditunggu sampai 2 hari, yaitu 48 jam. Nanti telurnya direndam sama air yang udah dicampur sama pewarna. Ini lihat bedanya. Ini direndam selama 24 jam full, tapi saya nggak 24 jam lebih, pokoknya lebih dari 24 jam. Nah, ini baru bener nih begini. Yang tadi salah. Ingat ya, ini 24 jam. Ini adalah kondisi telur yang sudah di dalam cuka, dan ini adalah telur ayamnya.
Ini adalah kondisi telur yang sudah direndam oleh corn syrup selama 2 hari. Nah, yang di sini telurnya menjadi lebih kecil atau jadi kisut dan yang terlihat hanya kuning telurnya saja. Lalu bagian luarnya teksturnya seperti kertas, tapi kalau bentuknya itu seperti balon yang belum Kurang lebih lah. Ini setelah direndam selama 24 jam lebih. Nih, sebentar nih dikeluarin. Nah, ini teksturnya hampir sama kayak yang habis direndam cuka. Cuman kalau ini berasa banget gitu, yang tengah-tengahnya itu, yang kuning-kuning yang tadi itu berasa keras gitu. Kalau yang tadi cuka kan nggak berasa, semuanya sama aja gitu kan. Kalau ini berasa banget. Tekstur pinggirannya pun beda, nggak kayak yang pas habis direndam cuka. Ini benar-benar kenyal gitu kan. Dan kalau misalkan didiamin selama sehari itu pun menciut lagi. Jadi mungkin ini tetap harus direndam untuk menjaga bentukan kayak. Karena daripada dibuang sia-sia, ya saya nyoba buat ngebuka isi telurnya aja. Nih sebentar ya. Nah ini saya nggak mencoba untuk membuka isi telurnya gitu. Itu ada 2 kan. Yang satu yang habis direndam cuka gitu. Yang satu yang udah melalui proses direndam cuka, direndam sirup jagung, dan juga direndam air campur pewarna. Saya mencoba membuka untuk yang habis melalui semua proses itu. Nah jadinya kayak gini nih, cuman kelihatan kuningnya doang, sedangkan putihnya itu udah tipis banget. Udah bener-bener kayak kertas lah. Nah ini lanjut ngebuka yang isi telur habis direndam cuka doang gitu. Nah kalau ini isinya itu hampir sama gitu sama telur rebus. Lihat aja tuh, putihnya sama, kuningnya juga utuh gitu kan, nggak keras, nggak kelembekan juga, pokoknya sama gitu kayak telur rebus gitu kan. Dan kurang lebih seperti itulah. Bisa ngembang dan kulitnya kekelupas itu karena kalsium karbonat bereaksi dengan air cuka membentuk garam kalsium karbonat larut, sehingga yang tersisa adalah protein pengikat yang elastis karena kulit telur rentan terhadap asam cuka. Makanya telur kehilangan kulitnya dan berubah menjadi seperti telur yang direbus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengapa telur bisa menciut atau bisa mengempes ketika direndam oleh corn syrup. Jadi apa proses yang terjadi di dalamnya. Jadi efek sebaliknya terjadi pada molekul yang ada dalam membran. Nah, molekul air keluar melewati membran menuju corn syrup. Jadi molekul airnya itu keluar dari telur melewati membran telurnya ini, lalu menuju corn syrup. Nah, ini itu dikarenakan adanya ketidakseimbangan molekul dari corn syrup yang memiliki sedikit molekul air tetapi molekul gulanya lebih banyak, sedangkan telur memiliki banyak molekul air tetapi molekul gulanya dan elektrolitnya itu lebih sedikit. Nah, semua molekul itu tidak akan seimbang di kedua sisi membran, tapi ingat hanya molekul air yang bisa melewati membran. Jadi di mana ada jumlah molekul yang lebih sedikit menuju ke jumlah yang lebih banyak. Artinya air di sini meninggalkan, atau molekul air di sini meninggalkan telur menuju corn syrup. Lalu apa yang terjadi dalam proses ketika telur direndam oleh air yang dicampur dengan pewarna? Nah, kenapa telur bisa mengembang lagi? Sedangkan tadi ketika dicampur dengan corn syrup, telurnya itu kan menjadi kecil atau jadi kempes. Jadi air yang dicampur dengan pewarna tadi memiliki banyak sekali molekul, sedangkan telur yang tadi direndam dengan corn syrup itu molekul airnya sangat sedikit. Terus juga molekul protein, lalu gula dan elektrolitnya itu sangat sedikit juga. Jadi ini mengakibatkan air yang ada dalam air pewarna ini masuk ke dalam membran telur ini dan membuat proporsi molekul air di dalam sel telurnya itu seimbang. Jadi ini yang membuat telur itu menjadi terisi lagi atau jadi besar lagi. Nah,
Proses ini itu dinamakan dengan proses osmosis. Mengapa ada gelembung gas pada saat direndam oleh larutan cuka? Nah, gelembung gas yang muncul ketika reaksi berlangsung merupakan hasil dari reaksi asam cuka dan cangkang telur. Gelembung itu merupakan gas karbon dioksida karena telah dirasakan dengan tangan. Jadi di atasnya itu, di atas permukaan gelasnya itu terasa sedikit hangat. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil praktikum tadi adalah perbedaan konsentrasi pada ketiga cairan yang digunakan tadi, yaitu corn syrup, air yang ditambahkan dengan pewarna, lalu cuka, itu menimbulkan perpindahan cairan baik secara difusi maupun osmosis. Nah, dari percobaan yang dilakukan terjadi peristiwa osmosis pada telur. Lalu osmosis yang terjadi pada telur tersebut mengakibatkan adanya perubahan fisik maupun perubahan penampakan dari telur tersebut, bisa jadi bertambah berat, lalu jadi mengkerut atau jadi kecil, retak, dan juga transparan.